Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Berjumpa kembali dengan saya Agung Ngajidin. Nah, kali ini saya akan membahas penampakan jin. Memang manusia itu tidak bisa melihat jin dalam bentuk yang asli. Itu sudah di nas. Tetapi jin itu mempunyai kemampuan melihat kita manusia dari alam dia. Kemudian jin itu juga bisa mengubah bentuknya, mengubah dirinya sehingga bisa dilihat oleh manusia. Dan memang beberapa manusia diizinkan oleh Allah untuk bisa melihat golongan jin ini, terutama para nabi, ya, wali-wali Allah dan orang-orang soleh mungkin diberi izin untuk melihatnya. Kalau kita manusia biasa ini rata-rata ya tidak mampu melihat, tapi kadang-kadang dihantui ya, dihantui, begitu, dihantui atau melihat penampakan, terutama ya mungkin ketika bermimpi atau dalam keadaan setengah-setengah tidur. Kalau orang Jawa itu mengatakan keadaan liep-liep, layap luyup, atau ya mau tidur tapi masih belum, jadi sudah dalam keadaan hendak tidur. Kadang-kadang itu melihat. Memang keberadaan mereka itu kita wajib yakin atau iman, karena sudah disebutkan, diinformasikan di dalam kitab suci Al-Quran. Ya, nah ini saya mau bercerita ya. Suatu ketika itu saya tidur di sebuah masjid. Yaitu dalam keadaan setengah tidur setengah sadar. Itu seakan-akan melihat, seakan-akan melihat orang atau bukan ya, sedang duduk di masjid. Terus ya karena penasaran mungkin, kemudian saya kontak atau berusaha untuk menghubungi ya. Menghubungi. Kemudian ini ada gambarnya, itu saya coba visualisasikan karena itu yang kelihatan di setengah mimpi saya itu ya. Nah, dia berdandan ala santri Jawa, santri kita lah, santri berkopiah. Kemudian terus itu saya tentu yakin bahwa itu bukan wujud sebenarnya. Memang kita tidak bisa melihat wujud aslinya. Kalau toh dia berubah bentuknya, kita juga tidak tahu itu bukan bentuk sebenarnya dia, karena memang rahasia bentuk sebenarnya itu untuk rata-rata manusia itu ya rahasia. Nah, saya coba gambarkan itu dengan sisa kopi yang selesai saya minum itu. Bubuknya kopi itu, endapannya itu saya pakai gambar itu.
Ya. Nah, coba itu kita lihat. Jadi mungkin jin itu kan sebentuk energi yang tidak bisa dilihat, tapi kenapa kok kadang-kadang ada orang itu melihat, mungkin entitas energi tadi itu menangkap energi imajinasi kita. Jadi otak kita mungkin punya sebuah imajinasi yang kemudian disambut oleh entitas energi atau jin tadi untuk menampakkan dirinya. Mungkin begitu. Jadi bentuk aslinya memang kita tidak tahu, dan kemungkinan mereka menggunakan imajinasi kita untuk mewujudkan dirinya. Kenapa orang melihat pocong kalau di Jawa ya, karena sedari kecil itu disuguhi gambar hantu pocong. Nah, kemudian terekam menjadi sebuah energi imajinasi ya, yang kemudian bisa ditangkap oleh jin yang ingin menakut-nakuti, seperti itu mungkin ya. Ya makanya itu kalau kita melihat jin atau melihat penampakan, melihat hantu itu jangan percaya itu wujud aslinya. Enggak, itu hanya jangan-jangan imajinasi kita yang dimanfaatkan oleh mereka. Nah, ini pertama wujudnya berkopiah, berpakaian rapi, putih, kemudian berubah menjadi itu semacam raksasa itu. Kalau dulu itu ada game apa itu yang yang tokohnya lupa saya, itu yang hijau itu, rambutnya gimbal lancip-lancip. Ya itu mungkin imajinasi saya yang dimanfaatkan oleh dia untuk memberikan gambaran. Jelas ini gambaran yang mungkin kan keliru. Jadi kita memang tidak boleh percaya kepada bentuk-bentuk yang terlihat. Meskipun mereka tampaknya baik itu ya, ditanamkan saja keyakinan bahwa itu bukan bentuk mereka sebenarnya. Dan kita harus hati-hati juga apa yang dikatakan itu kira-kira melanggar syariat apa enggak. Kemudian melihat lagi dalam keadaan masuk ke tidur, jadi baru saja tertidur. Nah, itu kan yang ini yang sebelah sini ada bayangan itu tampaknya memang begitu, enggak jelas itu sosok apa ya, seperti manusia tapi bentuknya bayangan hitam. Itu mau masuk kamar ketika itu saya tidur. Anak saya memang rewel waktu itu, nangis sambil matanya terpejam, itu nangis. Nah, saya kan kecapean, tertidur dalam sekejap mungkin saya tertidur, kemudian melihat ada bayangan hitam mau masuk pintu yang terbuka sedikit itu. Spontan kemudian saya melompat menahan pintu itu supaya bayangan itu tidak masuk kamar. Dalam pikiran saya waktu itu, ini bayangan ini yang membuat
mengganggu anak saya sehingga menangis. Dalam tidur itu menangis. Nah, kemudian saya lompat menahan pintu sambil mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim dengan berteriak. Dia kalah, tidak bisa masuk kamar. Itu dorong-dorongan. Saya kemudian teriak itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pintu bisa saya dorong sehingga tertutup. Tapi saya keadaan itu ngelindur, mengigau. Istri saya membangunkan. Ayah, ngigau. Iya. Tapi anak saya tertidur. Ketika itu langsung anak saya tertidur. Tenang kemudian tertidur. Ya, begitulah. Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak tahu bagaimana sebenarnya, tapi memang mereka ada. Mungkin begitu. Boleh komen kalau kurang setuju.